Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ketemu kembali di kelas kita ya, perilaku konsumen dan strategi pemasaran. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas ya tentang konsep dasar ya perilaku konsumen. Tapi tentu tantangannya saat ini sudah semakin dinamis ya. Jadi sekarang dunianya ini berubah dengan sangat cepat. Jadi apa-apa yang tertulis dalam buku teori itu rasanya kalah cepat gitu ya dengan perkembangan yang ada di dunia real gitu. Itu yang Bapak lihat. Sekarang ini eranya adalah era disruption, boleh dikatakan seperti itu, sehingga hal ini juga berpengaruh terhadap konsumen. Sehingga kalau kita konteksnya belajar tentang produk konsumen, maka tentu saja ini adalah bidang yang sangat dinamis gitu. Lingkungan konsumen itu berubah dengan sangat cepat, konsumen juga perilakunya sangat cepat ya. Produk yang let's say 3-5 tahun yang lalu itu belum terlalu dikenal gitu ya, sekarang bisa menjadi sangat viral gitu ya. Konsumen yang dulu perilaku sebelum pandemi itu punya perilaku A, tapi setelah pandemi itu tiba-tiba perilakunya bisa berubah drastis gitu ya. Cara konsumen mengkonsumsi produk itu juga sangat berubah dan seterusnya. Pandemi telah mempercepat era digitalisasi, walaupun sebetulnya itu sudah dimulai sebelum pandemi, tapi kemudian sejak pandemi Bapak rasakan memang proses itu menjadi semakin terakselerasi gitu ya. Dulu kita tidak terbiasa menggunakan Zoom, padahal Zoom ini sudah ada jauh sebelum pandemi. Bapak pernah pakai dulu untuk mentoring, coaching dengan beberapa mente dalam Wonderful Startup Academy. Itu mentoringnya pakai Zoom dalam forum kecil, ada sekitar 3-6 orang gitu ya, kita pakai Zoom. Dan waktu itu belum familiar sama sekali ya. Bapak ingat ketika Bapak diminta pakai Zoom waktu itu juga masih mencoba-coba. Tapi saat ini ya hampir semuanya pakai Zoom ya. Atau Google Meet ya atau platform-platform yang lain memungkinkan interaksi online seperti ini. Ya, karena situasi dan kondisi pelatihan juga dulu juga rasanya aneh gitu ya kalau misalnya pakai jalur online gitu ya. Tapi sekarang sudah sangat umum ya pelatihan memakai online yang dulu awalnya gratis gitu. Sekarang pun pelatihan online itu berbayar ya, per sesi berapa dan seterusnya. Ya itulah perubahan di lingkungan konsumen yang sangat cepat yang kita rasakan. Salah satunya yang berhubungan dengan digitalisasi ya. Oke, kita akan bahas satu materi tentang lingkungan dan situasi konsumen. Oke, tadi sudah Bapak kasih prolog dulu ya, betapa lingkungan konsumen ini berubah dengan sangat cepat, apalagi dengan adanya pandemi. Dan Bapak yakin ya, setelah pandemi usai, ya, pandemi berubah menjadi endemi, itu situasinya mungkin ada beberapa hal, ada perilaku konsumen yang kemudian tidak berubah atau berbalik 100% ke sebelum pandemi. Misalnya nih contoh nih, ini prediksi Bapak. Kita sekarang sudah terbiasa memakai masker, ya. Bisa jadi nanti setelah pandemi berlalu gitu ya, sudah pandemi berlalu, situasinya sudah normal, itu kebiasaan memakai masker di ruang publik mungkin akan tetap berlanjut untuk sebagian orang. Yang dulu kan jarang kita lihat orang pakai masker, itu kan jarang gitu ya di stasiun Transjakarta, di terminal apa tuh jarang. Tapi kemungkinan prediksi Bapak karena sekarang orang udah mulai terbiasa memakai masker di luar ruangan juga menjaga kesehatan kita dari mungkin polusi udara dan seterusnya. Kemungkinan setelah pandemi kebiasaan memakai masker terutama di ruang publik ya itu kemungkinan akan berlanjut gitu dan itu dianggap sebagai sesuatu yang biasa gitu. Ya, kalau dulu kan rada aneh gitu ya. Kalau sekarang wajib gitu ya. Kalau nggak pakai malah aneh gitu kan. Tapi nanti setelah pandemi berlalu, Bapak pikir kebiasaan itu akan tetap berlanjut. Terutama untuk orang-orang yang memang sadar kesehatan, kalau ke ruang publik yang kira-kira kondisi udaranya kurang sehat dan seterusnya, maka masker menjadi satu solusi yang bisa diambil gitu ya. Oke. Kita coba
Sudah ini ya. Sebentar. Bapak stop share dulu. Ya. Belum bisa di-scroll ternyata. Sebentar ya. Nanti silahkan kalau ada yang mau bertanya, boleh ya. Kalau mau luasa juga bisa, nanti silahkan bisa tanya di grup ya. Oke, untuk lingkungan konsumen kita coba untuk petakan seperti ini ya, di mana konsumen sebagai makhluk sosial, maka tentu dia dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya dan juga mempengaruhi lingkungan sosialnya. Jadi saling mempengaruhi ya. Jadi karena kita ini adalah makhluk sosial, maka kita ini adalah produk dari lingkungan. Lingkungan itu amat membentuk diri kita. Di mana kita dibesarkan, di mana kita berinteraksi, itu sangat membentuk kita. Dan kita juga menginfluence lingkungan kita kalau kita memang punya daya influence gitu ya. Misalnya ya, konsumen itu berada di satu lingkungan yang kerjasamanya itu tinggi, yang guyup, gotong royongnya oke, maka tentu ini akan berpengaruh terhadap perilaku dia. Mungkin dia menjadi mudah menolong orang lain, dia ringan kalau diajak untuk aktivitas-aktivitas yang sifatnya kemanusiaan dan seterusnya. Ya. Nah, konsumen itu kan selalu berinteraksi dengan lingkungannya, maka tentu ini akan mempengaruhi ya karakter dan seterusnya. Nah, faktor lingkungan ini berhubungan erat dengan keputusan pembelian. Ya, ini berdasarkan penelitian dari Darden dan Griffin tahun 94. Jadi jangan sebagai produsen, misalkan kita sebagai pemasar ya, sebagai marketer, kita tetap harus sadar bahwasanya faktor lingkungan itu berpengaruh terhadap keputusan pembelian dari konsumen. Konsumen membeli sesuatu itu adalah hasil interaksi dia dengan hal-hal di lingkungannya, sehingga kita juga harus perhatikan apa-apa saja yang mempengaruhi keputusan pembelian dari konsumen yang berasal dari lingkungan dia gitu ya. Oke. Environment refers to all the physical and social characteristics of a consumer's external world, including physical object, product and stores, spatial relationships, location of stores and product in stores, and social behavior of other people, who is around and what they are doing. Ini menurut Peter and Olson ya 2010. Artinya lingkungan ini ya semua karakteristik fisik dan sosial dari dunia eksternal konsumen. Termasuk di dalamnya adalah ada objek fisik, ada hubungan keuangan dan perilaku sosial ya. Kita ngomong lingkungan itu termasuk yang sifatnya fisik dan sifatnya sosial ya. Nah, jenis lingkungan konsumen ini tadi dari Bapak sebutkan ya, ada lingkungan sosial dan lingkungan fisik ya. Yang sosial itu adalah semua interaksi sosial yang terjadi antara konsumen dengan orang-orang sekelilingnya atau antara banyak orang ya. Lingkungan sosial dapat juga kita artikan sebagai orang-orang yang berada di sekeliling konsumen dan termasuk perilaku dari orang-orang tersebut. Jadi orang-orang dan perilakunya, ya, ini termasuk dari lingkungan sosial. Sementara kalau lingkungan fisik ini ya segala sesuatu yang berbentuk fisik, ya, yang ada di sekeliling konsumen. Nah, lingkungan fisik ini bisa menempati ruang ataupun tidak menempati ruang. Ya, jadi ada dimensi fisik, ada dimensi sosial. Ini adalah jenis lingkungan konsumen yang kemungkinan besar berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen. Nah, lingkungan sosial ini kita bagi lagi ya, jadi lingkungan mikro dan lingkungan makro. Sementara lingkungan fisik ini kita bagi menjadi yang menempati ruang atau spasial elemen dan tidak menempati ruang atau non spasial. Apa itu lingkungan mikro? Ini adalah lingkungan yang paling dekat ya, yang sangat dekat dengan konsumen, yang berinteraksi dengan konsumen ya. Lingkungan mikro ini pasti ya, ini sangat berpengaruh ya terhadap perilaku, sikap dan kognitif ya, daya pikir, daya tangkap konsumen secara langsung.
Ya, misalnya keluarga, ayah, ibu, adik, kakak, ya, anggota keluarga lainnya yang tinggal bersama dengan konsumen adalah lingkungan mikrososial konsumen. Nah, tentu mereka akan sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku konsumen secara langsung. Nah, sementara lingkungan mikrososial ini bersifat interaksi langsung antara konsumen dengan konsumen, konsumen dengan penjual, toko, teman, kerabat, dan orang lain. Ini adalah lingkungan terdekat kita. Ya, kita misalkan mau beli apa? Mau beli misalnya makanan gitu ya, jajan ya, itu kan sangat dipengaruhi oleh lingkungan terdekat kita, kebiasaannya apa gitu ya. Tentu tidak sederhana ya, tapi sebetulnya ya mereka menjadi referensi kan gitu. Kalau misalkan dari kecil itu referensinya sukanya jajan bakso, ya kemungkinan ketika kita mau beli sesuatu ya kita dalam pikiran kita munculnya bakso misalnya, atau mie ayam ya. Kenapa? Karena referensi yang kita dapatkan ya, di lingkungan terdekat kita ya kalau jajan ya bakso, mie ayam misalnya seperti itu ya. Nah, sementara lingkungan sosial makro ini adalah lingkungan yang relatif lebih jauh ya dari konsumen, sifatnya lebih umum, skalanya lebih luas ya. Misalnya ya sistem politik, sistem hukum, kondisi ekonomi, budaya, ini kan sudah melibatkan banyak sekali orang dan secara geografis ini sudah mencakup wilayah yang sangat luas. Ya, lingkungan makro memiliki pengaruh luas ya kepada masyarakat, bukan hanya kepada individu konsumen. Jadi pengaruhnya kepada publik ya, kepada masyarakat secara umum ya, bukan hanya kepada individu secara konsumen. Nah, tapi kan individu ini kan bagian dari masyarakat ya, tentu akhirnya kan mereka juga akan terpengaruh juga kan gitu. Contoh lingkungan makro misalnya kurs mata uang. Ya, ternyata nilai mata uang ya yang turun ya terhadap dolar, misalkan rupiah nilainya turun terhadap dolar ya, itu atau dolar naik. Biasanya kalau dulu ini kan harga-harga juga ikut naik kan karena barang-barang kita banyak yang impor misalnya. Nah, ini kan berpengaruh kan gitu. Daya belinya jadi menurun. Misalnya sekarang yang lagi rame ya, yang kemarin lagi rame itu adalah minyak goreng ya, suplai minyak goreng yang terhambat ya, sehingga harga kemudian naik luar biasa ya. Tentu ini sangat berpengaruh kan ini terhadap suatu konsumen yang lebih luas kan gitu. Banyak sekali apa namanya kondisi sosial yang dipengaruhi oleh perang dari Rusia dan Ukraina misalnya sekarang ini. Karena ada suplai produk kita tuh dari sana gitu. Misalnya gandum. Nah, gandum. Ukraina itu termasuk eksportir gandum yang cukup besar di dunia, sehingga sekarang dengan diserangnya atau diinvasinya Ukraina oleh Rusia, suplai gandum ke seluruh dunia jadi terhambat gitu. Dan akhirnya itu menyebabkan kelangkaan bahan baku dan itu otomatis akan berpengaruh terhadap produksi dan harga. Masyarakat Indonesia yang sekarang ini ya, sudah terbiasa makan gandum juga ya dalam bentuk mie instan gitu ya, tentu nanti akan merasakan dampaknya. Kenapa? Harganya naik nih kemungkinan. Kenapa? Karena suplai bahan bakunya terganggu gitu. Demikian juga dengan barang-barang lain yang impor ya, ketika terjadi sesuatu di luar negeri ya kan, kursnya naik atau turun, kemudian ada peristiwa apa sehingga mempengaruhi suplai. Nah, tentu ini berpengaruh terhadap harga konsumen. Kalau harganya naik, kemudian daya belinya tidak naik, tentu konsumen akan mengevaluasi pembeliannya gitu. Minimum dia akan mengurangi pembeliannya akhirnya gitu. Kalau mengurangi pembeliannya berarti kan berdampak terhadap sales omset dari perusahaan dan itu akhirnya berdampak juga terhadap pendapatan perusahaan. Nah, pendapatan perusahaan nanti berpengaruh juga terhadap kesejahteraan karyawan dan seterusnya. Jadi seperti mata rantai gitu ya. Ini lingkungan sosial makro ya. Secara apa ya? Tidak langsung itu berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen ya. Banyak banget ya lingkungan sosial makro ini banyak banget ya. Nanti kita diskusikan lah ya. Kemudian lingkungan fisik, ada yang menempati ruang, ada yang tidak menempati ruang. Yang menempati ruang itu ya hal-hal yang meliputi objek fisik ya, ada produknya,
toko, pusat perbelanjaan, letak geografis negara yang sifatnya fisik itu adalah lingkungan fisik konsumen, ya. Nah, bagaimana dengan yang tidak menempati ruang? Lingkungan fisik tidak menempati ruang, ya. Ini adalah semua objek yang tidak bersifat fisik, ya, seperti waktu, cuaca, kelembaban, tingkat kebisingan dan seterusnya. Ini juga berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen. Nah, coba kita lihat ya pengaruh lingkungan konsumen. Seorang konsumen itu dipengaruhi keputusan pembeliannya antara oleh organisasi ya di mana dia berada atau lingkungan sosial di mana dia berada, kelompok acuan, kelompok referensi dia ya. Kemudian keluarga itu pasti, media juga sangat pengaruhnya sekarang. Kalau sekarang digital, media digital atau mungkin platform sosial media ini sangat pengaruh. Orang kenapa sekarang suka plesir gitu ya, dikit-dikit maunya itu healing gitu ya. Itu pengaruh sosial media tuh, Bapak pikir tuh ya. Kenapa orang itu kan sekarang kan apa-apa di-share, apa-apa di-share. Nah, ketika di-share itu kan kemudian menginspirasi orang lain untuk melakukan hal yang sama gitu ya. Dan orang yang awalnya tidak butuh healing jadi butuh healing gitu ya. Orang yang awalnya nggak pengen plesir jadi pengen plesir ya, karena melihat apa namanya posting-posting di sosial media yang sedemikian membius gitu ya. Kelas sosial ini juga pengaruh ya, di mana nanti akan kita bahas ya, ada beberapa kelas sosial, subbudaya, budaya ini juga semuanya berpengaruh terhadap konsumen individu. Nah, dalam konteks budaya, maka budaya yang kita gunakan dalam perilaku konsumen ini mengacu kepada nilai-nilai, gagasan, simbol-simbol yang bermakna yang membantu individu untuk berkomunikasi, melakukan penafsiran serta evaluasi yang terjadi di dalam masyarakat. Apa nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat itu berpengaruh. Misalnya, ya, ini masyarakatnya Islami, memegang nilai-nilai Islami, tentu mereka tidak akan membeli minuman yang memabukkan atau beralkohol. Kenapa? Karena mereka punya nilai-nilai itu haram misalnya. Contoh ini ya, karena mereka memegang teguh itu misalnya, sehingga ya karena perilaku konsumen seperti itu ya jangan dipaksa itu jualan produk seperti itu di lingkungan seperti itu ya. Sesuaikan kalau jualan seperti itu di tempat-tempat yang lebih netral lah gitu misalnya. Simbol-simbol itu juga berpengaruh sekali ya. Ini budaya ini kental sekali terutama di Indonesia ya. Indonesia ini kan kita ini bangsa yang sangat berbudaya ya. Kita jualan pakai simbol-simbol aja mudah sekali sebetulnya ya. Sehingga dalam konteks pemasar kita harus paham gitu ya, saluran mana saja yang memungkinkan terjadinya transfer makna budaya ya pada konsumen. Nah, di sini pemasar juga bisa mengedukasi konsumen lewat budaya, dan ini dilakukan oleh brand-brand besar. Kita lihat itu mereka ikut mengedukasi konsumen dengan hal-hal tertentu yang ujung-ujungnya sebetulnya promosi buat produk dia gitu, tapi melalui jalur budaya, dan itu nggak dirasakan kalau konsumen dijualin, itu nggak dirasakan. Konsumen dengan sukarela menerima ide gagasan dari produsen yang berhasil mengemas sebuah kampanye produk dalam bentuk kampanye budaya yang yang diterima oleh konsumen gitu ya. Ini pinter-pinternya para pemasar. Kelas sosial ya, ini adalah pembagian di dalam masyarakat berdasarkan kelas sosial yang terdiri dari individu yang mempunyai nilai, minat, dan perilaku yang sama. Nah, biasanya kelas sosial itu ya mereka punya preferensi yang sama terhadap kegiatan-kegiatan yang tertentu, kemudian pola belanja tertentu, gaya hidup ya. Nah, kelas sosialnya kan banyak ya, bisa kita bedakan gitu ya. Nah, konsumen dibedakan atas perbedaan sosial ekonomi yang didasarkan pada tingkat yang paling rendah hingga yang paling tinggi. Makanya kan kita mengenal ada ses A, ses B, ses C. Nah, kalau kita main ke konsumen ke mall misalkan, mall itu juga sudah punya target market kan sesuai dengan kelas sosialnya kan. Misalkan di Jakarta banyak mall-mall yang ses A, dia itu membidik konsumen ses A. Ses A itu yang kelas atas lah ya. Misalnya
Pondok Indah Mall, kemudian Senayan City, Plaza Indonesia, Plaza Senayan, ya, yang mall-mall mewah itu dia jelas tuh ses A dan ses A plus justru. Jadi jangan harap produk yang abal-abal bisa masuk ke situ, nggak bisa, nanti akan merusak image dari mallnya kan gitu. Yang jualan di situ ya benar-benar brand yang kelas atas, yang harganya itu wow gitu ya, dan tetap laku karena memang konsumennya ada gitu. Misalnya kalau kita ke Plaza Indonesia, kita akan menjumpai di sana ada store-nya Hermes misalnya, yang tasnya aja harganya let's say 150 juta gitu ya. Atau Louis Vuitton ya, tasnya Louis Vuitton tuh harganya kan di atas 100 juta gitu ya. Dan itu laku gitu karena memang mereka punya konsumen kelas sosial tertentu ya, ses A dan ses A plus lah. Ada juga ses B ya, ses B ini ya di bawahnya konsumennya biasanya lebih banyak ya, lebih luas ya, cuman tentu daya belinya tidak sekuat ses A. Kalau ses A itu mau krisis mau apa nggak ngaruh ya, karena mungkin tabungannya mereka sudah tebel gitu ya, jadi kondisi ekonomi sepertinya nggak terlalu berpengaruh ke ses A ya, dalam hal tertentu ya. Nah, kalau yang ses B ini masih agak-agak rentan nih sebetulnya ya. Kalau terjadi perubahan sosial yang drastis ini bisa jadi ses B ini bisa turun kelas ke ses C misalkan ya. Atau ya kalau memang mereka itu kemudian menjadi high net worth individual bisa juga naik ke ses A sih. Mall-mall yang ses B banyak ya, misalnya kalau di Bekasi itu kita lihat ada banyak ya, ada Grand Mall, Mega Bekasi itu ses B ya. Beda banget lihat perilaku konsumennya. Kalau Anda masuk, oke dalam konteks Bekasi misalnya ke Mall Metropolitan atau Grand Metropolitan itu kan ses A levelnya, atau Sumarekon Mall itu masih ses A. Lihat perilaku orang-orang yang masuk ke dalamnya, cara berpakaiannya dan seterusnya. Tentu berbeda dengan mereka yang tongkrongannya dalam tanda kutip ke Mall Mega Bekasi atau ke Grand Mall atau ke Bekasi Square ya, Bekasi Square sekarang Revoton namanya ya, atau ke Blue Plaza, itu berbeda gitu. Ya, jadi ini bukan berarti kita mau mengkotak-kotakan ya, tapi memang begitulah faktanya sehingga pemasar itu harus bisa gitu membaca itu. Saya ini mau main di mana, di kelas sosial yang mana gitu. Kalau memang mau mainnya di kelas sosial yang atas, ses A, maka tentu kalau kita mau buka outlet, buka store ya masuklah ke store yang membidik konsumen ses A gitu. Dan tentu tidak mudah itu diseleksi juga ya. Pengalaman Bapak waktu mau mencoba masuk ke Mall Metropolitan dengan mall yang sangat legendaris di Bekasi ya, sangat high class lah gitu di Bekasi, itu persyaratannya luar biasa. Kita harus presentasi dulu, kemudian secara legal bagaimana, mereknya apa, kemudian displaynya seperti apa, gambaran display kiosnya seperti apa, sesuai nggak dengan standar mereka. Jadi kalau displaynya nggak bagus nggak akan diterima juga. Semuanya harus standarnya mereka gitu ya. Kenapa? Karena mereka membidik konsumen ses A yang punya selera yang tinggi gitu loh, sehingga disesuaikan gitu. Beda kalau kita misalkan mau buka di pasar itu ngasal aja bisa, karena kan mereka konsumen nggak menuntut itu kan. Lagian harganya juga tidak bisa tinggi-tinggi amat kan gitu. Sementara kalau di ses A tentu bisa harganya premium dengan display premium ya, karena konsumennya juga premium gitu ya. Ini kita ngomong soal kelas sosial. Pengaruh pribadi ini juga sering ya dipengaruhi oleh orang-orang yang berada di sekitar kita. Ada juga seorang namanya opinion leader ya. Peran opinion leader ini sangat penting atau sangat strategis dalam memberikan nasihat, saran dan seterusnya kepada konsumen. Opinion leader dia bisa ustadz, bisa guru, bisa penceramah, bisa orang-orang yang berpengaruh ya, Pak RW, Pak Lurah, ini kan opinion leader. Ya, dia itu bisa punya pengaruh terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya karena dipandang punya otoritas lah gitu ya. Keluarga ini jelas ya sudah Bapak terangkan di depan. Situasi ini juga berpengaruh. Perilaku konsumen ini dapat berubah, kadangkala perubahan ini tidak menentu, tidak bisa diramalkan. Sangat tergantung pada situasi yang dihadapi oleh konsumen. Situasi berubah, bisa jadi preferensi konsumen juga akhirnya berubah ya.
Nah, situasi konsumen itu adalah faktor lingkungan sementara yang menyebabkan satu situasi di mana perilaku konsumen muncul pada waktu dan tempat yang tertentu, ya. Makanya lihat sikon lah, kadang-kadang kan begitu, situasi dan kondisi, karena itu berpengaruh terhadap perilaku konsumen, ya. Pengaruh situasi adalah pengaruh yang muncul dari faktor-faktor yang sangat terkait dengan waktu dan tempat, ya, yang tidak tergantung pada konsumen dan karakteristik objek. Jadi gini, kadang-kadang dalam situasi tertentu, misalnya dalam situasi happy misalnya, ya, itu konsumen mungkin akan mudah lah gitu ya kita influence untuk melakukan pembelian. Berbeda kalau situasinya lagi berduka, lagi sedih, kok kita tawarin produk gitu ya, ya mungkin potensi penolakannya akan lebih besar ya. Oke, kita lanjut ya, karakteristik situasi konsumen ya. Tadi ini wrap aja, ada lingkungan fisik, ada lingkungan sosial, ada waktu, tujuan, dan suasana hati. Suasana hati dan situasi tadi ya. Ini semuanya berpengaruh terhadap perilaku pembelian konsumen. Jadi situasi konsumen, ada situasi komunikasi, situasi pembelian, dan situasi pemakaian. Mana kalau situasi komunikasi ini adalah suasana atau lingkungan di mana konsumen memperoleh informasi atau melakukan komunikasi. Dapat bersifat pribadi, ya kan? Dapat juga non pribadi. Ya, non pribadi ya seperti lewat media elektronik, ya kan? Media cetak, sosial media dan seterusnya. Oke, ini situasi pembelian. Ini mengacu pada latar belakang di mana konsumen memperoleh produk dan jasa. Ya, situasi pembelian adalah lingkungan atau suasana yang dialami atau dihadapi konsumen ketika membeli produk dan jasa. Nah, situasi pembelian ini paling mudah kita lihat misalnya suasana atau situasi di sebuah toko, di sebuah mall, ya, di sebuah supermarket. Ya, mereka tuh menciptakan situasi pembelian sedemikian rupa sehingga konsumen itu cenderung ya dirangsang untuk membeli. Misalnya situasinya itu dibikin nyaman, ya kan, AC-nya cukup gitu, kemudian bersih, ruangannya harum gitu kan, sehingga hatinya senang. Ketika hati senang ini kan mudah kan melakukan pembelian, betah di dalam, sehingga yang awalnya mau beli satu produk doang, tapi ketika berlama-lama di dalam kok enak, sambil lihat-lihat, sambil jalan-jalan, suasananya enak, jadi beli awalnya satu macam barang jadi 2-3 macam barang misalnya kan gitu. Tata penataan juga berpengaruh terhadap situasi pembelian dan seterusnya ya. Maka store ambience dari toko ini sangat berpengaruh ya, karena ini merupakan bagian dari situasi pembelian. Maka ini sangat dimainkan oleh para pengelola supermarket ya, pengelola minimarket ya, di mana mereka mengolah sedemikian rupa sehingga begitu masuk ke dalam toko tersebut sebisa mungkin ya, mereka berusaha agar konsumen itu spending money-nya lebih banyak, mengeluarkan uangnya lebih banyak ya. Oke, ini karakteristik situasi pembelian, ya, lingkungan fisik, sosial, waktu, alasan pembelian, dan suasana hati ya. Tadi sudah. Dan situasi pembelian hubungannya dengan lingkungan fisik toko. Nah, ini penting, lingkungan informasi ya. Kalau kita coba cek deh, kalau kita belanja ke sebuah toko, maka tentu kita ingin sekali informasi itu bisa terpampang dengan jelas, tersedia dengan jelas bagi kita konsumen. Misalnya harganya berapa, kemudian spek produknya bagaimana, kalau ada butuh expired-nya ada, dan seterusnya. Jadi ketersediaan informasi ini penting sekali. Jangan sampai informasi yang nggak ada atau salah. Kadang-kadang kan ada tuh, misalnya kita ke minimarket itu informasi harganya salah, tidak diupdate. Harganya harga yang lama, sehingga ketika kita kasir, ternyata harga di kasir itu berbeda dengan harga yang ada di label atau di rak. Nah, ini masalah. Tentu informasi itu harus selalu update sehingga konsumen itu memperoleh informasi yang benar ya, hubungannya dengan produk kan gitu. Ya, formatnya juga harus jelas ya, labelnya juga harus tepat dan seterusnya. Lingkungan toko ini juga perlu diperhatikan ya, lokasinya sebisa mungkin ya tentu lokasi yang mudah diakses, mudah terjangkau, strategis ya, sehingga konsumen tidak kesulitan ketika membutuhkan produk yang sedang dicarinya ya. Layout toko ini juga penting sekali, tata letak ya,
produk, kasir, arus lalu lalang konsumen, dan seterusnya. Nah, seorang pengelola toko harus merancang tata letak produknya yang menarik. Coba lihat deh kalau misalnya kita lagi belanja itu ada ilmunya semua itu. Kenapa misalnya ya barang-barang yang murah-murah, yang sifatnya impulse buying, yang pembeliannya tak terencana itu ditaruh di kasir. Biasanya kasir sebelum menutup closing gitu ya, dia akan menawarkan barang-barang yang ada di dekat kasir. Coba tuh lihat tuh ada permen ya kan, ada aksesoris-aksesoris yang mungkin harganya nggak mahal, sehingga konsumen itu ketika lihat itu iseng-iseng ngambil aja itu, nambah jadinya pembeliannya. Kenapa? Karena displaynya menarik. Walaupun dia nggak butuh-butuh amat sebetulnya, tapi karena harganya cuma 5.000, nggak apa-apa deh 5.000. Nah itu kan kalau banyak sekali yang dalam tanda kutip terpengaruh dengan display seperti itu, kan berarti kan omset toko akan meningkat luar biasa kan gitu. Atau juga promo-promo biasanya di situ. Kasir biasanya akan menawarkan ini mumpung 2 gratis 1, beli 1 gratis 1 apa yang sifatnya promo itu biasanya ditaruh di dekat kasir. Sehingga konsumen ini walaupun awalnya tidak niat beli karena terjadi ada promo dan kemudian produknya di depan mata tinggal ngambil, nah biasanya kadang-kadang dia itu refleks saja gitu, ngambil aja deh gitu, iseng-iseng gitu kan. Tapi kalau itu dilakukan oleh ribuan konsumen, nah tentu ini akan sangat signifikan pengaruhnya terhadap omset gitu ya. Musik juga ya, ini udah mau mendekati Ramadan, sebentar lagi di mal-mal itu musiknya udah nuansanya nuansa Ramadan, nuansa religi, karena itu berpengaruh kan musik itu terhadap suasana hati para pengunjung kan gitu. Warna juga begitu. Sehingga kita kan suka lihat warna-warna cerah kan kalau misalnya ke minimarket atau ke restoran atau apa, itu pengaruh banget ya. Bapak pernah tanya ke konsultan branding, kenapa tuh restoran banyak yang warna merah, yang sukses-sukses itu, kenapa warna merah itu ternyata membangkitkan selera gitu. Coba lihat ya KFC atau apa tuh ya. Ini maaf nih sebut brand ya, buat contoh aja. Itu kebanyakan warnanya yang mencoloknya merah, karena warna merah katanya membangkitkan selera makan gitu ya. Yang jelas warna-warna cerah lah ya biasanya ya, masa warna-warna yang sedih, yang redup kan nggak enak juga kan gitu. Biasanya kalau yang toko-toko lagi ada promo lagi apa itu warnanya warna yang cerah, mencolok gitu ya. Kalau ada sale itu tulisannya selalu putih sama hitam, putih sama merah. Tulisannya merah, background putih, mencolok gitu, atau tulisannya putih, background merah gitu ya. Kenapa? Terang gitu, cerah gitu ya. Oke, kemudian produk yang tersedia di tempat penjualan, point of purchase material ya. Ini juga harus diperhatikan. Produk yang dipajang di rak bisa berfungsi sebagai rangsangan yang menarik konsumen untuk melihat dan membeli produk. Nah, ini contohnya ketika tadi saya sampaikan produk-produk yang display di dekat kasir ya. Ini salah satunya ini memakai prinsip ini ya. Kesesakan, ini tentang kerumunan nih ya. Hari Sabtu Minggu biasanya merupakan hari yang padat pengunjung. Sehingga karena padat ya mungkin akan mengurangi waktu belanjanya dan menunda pembelian beberapa produk karena merasa tidak nyaman. Ini harus diperhatikan ya. Kalau hari Sabtu Minggu di mana tingkat trafiknya meningkat, maka pengelola toko, para pemasar itu harus mengatur sedemikian rupa sehingga tidak terjadi penundaan pembelian hanya gara-gara antri. Kadang-kadang gitu. Bapak ini kita ngomong konteks sebelum pandemi. Bapak itu kan ada toko di Mega Bekasi, ya di Mall Mega Bekasi. Ya, waktu itu sebelum tutup kan di lantai upper ground ada hipermarket Giant dan itu termasuk hipermarket yang paling besar di Indonesia. Gede banget waktu itu ya sebelum pandemi. Itu kalau Sabtu Minggu ya itu antriannya panjang banget di kasir. Padahal kasirnya udah buka banyak, antrinya panjang gitu dan itu yang kadang-kadang membuat Bapak pernah satu ketika membatalkan pembelian. Karena Bapak belinya nggak seberapa gitu ya, Bapak bukan tipe orang yang suka borong-borong gitu ya, sebutuhnya aja. Tapi ketika mau bayar itu antriannya luar biasa panjang. Nah, udah Bapak nggak lagi ngantri, udah taruh aja kita keluar gitu. Nah itu kayaknya dibaca oleh mereka itu fenomena itu. Akhirnya beberapa waktu kemudian dibikinlah satu kasir khusus gitu. Khusus yang membawa keranjang. Nah, kan ada tuh yang bawa troli. Yang troli itu nggak boleh ada sedia khusus karena yang bawa troli biasanya belanjanya banyak-banyak, ada transaksinya lama. Khusus yang pakai uang tunai. Kan biasanya sekarang kalau belanja banyak selalu gesek kan, bisa debit, bisa kredit kan.
Ada kasir khusus uang tunai, ada kasir khusus bawa keranjang dan seterusnya. Dibikinin tuh. Nah, otomatis kan sudah terseleksi nih konsumennya. Bapak kalau beli sedikit ya bayar cash aja. Biasanya antriannya nggak terlalu banyak ya. Kasir dengan transaksi tunai gitu misalnya. Dibaca sama mereka, dianalisa sama mereka, dan itu yang menyebabkan ya Bapak akhirnya kan beli berapapun selalu ada kasir biasanya di ujung yang antriannya nggak terlalu panjang gitu ya, karena di situ sudah ada persyaratannya. Yang bayar di sini pertama tunai, yang kedua mungkin pakai keranjang. Kalau pakai keranjang kan kecil ya, sehingga apa ya, let's say nggak banyak lah ini apa namanya, nggak lama lah transaksinya karena belanjanya nggak banyak. Oke, situasi pembelian hubungannya dengan lingkungan sosial toko. Nah, ini adalah interaksi konsumen dengan konsumen lainnya, interaksi konsumen dengan pramuniaga dan seterusnya. Ya, para staf toko, para pramuniaga, tenaga penjual yang berada di toko ini memiliki peranan penting dalam rangka apa? Mempengaruhi konsumen. Ya, jadi penting sekali sales SPG itu ya, sales promotion goal yang ditempatkan di brand-brand itu. Coba lihat ya di supermarket deh, selalu ada SPG dari merek tertentu yang ditempatkan di situ. Jadi dia itu bukan karyawan supermarket, bukan karyawan dari pemilik minimarket itu, tapi dia itu ditempatkan oleh brand yang didisplay di situ. Misalnya nih Bapak sebut ya, misalnya brandnya, misalnya ada kopi tertentu ya, yang dia itu ada produk baru didisplay di satu minimarket atau hipermarket atau supermarket. Nah, selain di display di tempat istirahat, dia menempatkan satu SPG di situ. Pakai seragam khusus dengan standar yang bagus, kemudian dia mungkin juga buka sampel, bagi-bagi sampel, memancing orang untuk mencoba, setelah itu menawarkan barang. Itu sering sekali Bapak temukan, karena itu pengaruhnya sangat besar. Orang yang awalnya nggak ngeh, orang yang awalnya itu nggak pengen produk itu, tapi karena dideketin, disapa, bahkan kadang-kadang dikasih hadiah gitu ya, itu orang akhirnya beli gitu. Ya, dan ini tidak hanya untuk produk makanan, bisa jadi untuk produk kosmetik, bisa untuk produk minyak wangi, ya, macam-macam ya. Jadi ada orang-orang tertentu, para sales, para pramuniaga yang ditempatkan oleh brandnya, oleh perusahaan prinsipal, ditempatkan di outlet tertentu yang pengunjungnya ramai untuk promosi, ya, supaya mempengaruhi konsumen untuk mau beli. Ya, silahkan coba nanti lihat di supermarket, selalu ada ya. Dia itu karyawan, bukan karyawan minimarketnya, bukan karyawan supermarket, tapi karyawan dari brand itu ya, yang ditempatkan di situ. Termasuk juga misalkan untuk HP, banyak banget ya toko-toko HP itu yang ditempatkan adalah sales dari brandnya. Misalkan Samsung, ada sales Samsung di toko A, sales Samsung di toko B, dan dia itu ditarget dan di rolling ya, sales tersebut ya. Oke, kita lanjut. Situasi pembelian hubungannya dengan waktu. Waktu ini adalah faktor situasi penting lainnya yang mempengaruhi pembelian toko. Ya, waktu mempengaruhi produk yang dibeli konsumen, sehingga kita sebagai pemilik toko misalnya harus menyadari bahwa permintaan produk itu sangat sensitif terhadap waktu. Misalnya ya, kurma saat bulan puasa, permintaannya langsung melonjak. Ini ntar lagi bulan puasa nih, sekitar 2 minggu lagi ya. Ini udah mulai display kurma, udah mulai masuk ke minimarket, ke supermarket nih, Bapak lihat. Bahkan display kue-kue yang untuk persiapan lebarannya udah mulai masuk nih. Kenapa? Karena ya udah mulai curi start. Pasti permintaannya meningkat. Sirup, nah ini juga permintaan meningkat. Ini sebagai pemasar ini harus sangat sensitif terhadap situasi pembelian waktu ini. Ya, banyak banget lah ini, dan ini momentum Ramadan, momentum Idul Fitri itu momentum yang ditunggu-tunggu sebetulnya oleh para produsen untuk mengeluarkan dalam tanda kutip barangnya kan, mengeluarkan stoknya, produknya ya, dari gudangnya. Nah, contoh berikutnya buku tulis di saat tahun ajaran baru. Nah, biasanya displaynya khusus tuh kalau pas tahun ajaran baru, ada toko-toko apa itu buku tulis yang awalnya nggak laku, kalau pas tahun ajaran baru displaynya diperbanyak, stoknya diperbanyak, variasinya diperbanyak, displaynya juga ditempatkan yang strategis karena memang itu momentumnya, waktunya orang cari gitu ya. Ini harus peka ya terhadap situasi pembelian yang punya dengan waktu ini. Oke, kita lanjut.
situasi pemakaian, ini adalah situasi atau suasana ketika konsumsi terjadi. Nah, konsumen seringkali memilih suatu produk karena pertimbangan dari situasi konsumsi ini. Ya, ini contoh nih ya, produk pakaian dapat berupa pakaian resmi untuk pesta, pakaian untuk kerja, pakaian untuk santai, ya, untuk berolahraga, tergantung dari situasi pemakaiannya. Maka produk seringkali diposisikan sebagai produk yang digunakan pada situasi tertentu. Maka selalu ada demand-nya, mau fokus di mana gitu. Oh, saya fokusnya di misalnya pakaian untuk pesta, boleh. Saya maunya pakaian untuk kerja. Ini termasuk long lasting lah ya. Kalau pakaian untuk kerja ini kan sepanjang waktu butuh ya. Oh, saya khusus pakaian untuk Lebaran. Nah, biasanya kalau di bisnis saya, misalkan di Busana Muslim, kalau mau Lebaran seperti ini, udah mau puasa ini, produk pakaian sarimbit itu naik luar biasa. Sarimbit itu samaan ya antar satu keluarga, misalkan bapak, ibu, anak ini seragaman. Nah, ini kita ngomongnya dengan sarimbit ya, sarimbit keluarga. Itu 3 bulan menjelang Ramadan itu sudah mulai naik permintaan terhadap sarimbit. Padahal nanti dipakainya pada Lebaran, tapi sudah mulai ini, sudah mulai inilah hangatlah permintaannya gitu. Ya. Hampir semua brand produk busana Muslim itu kalau menjelang Lebaran, menjelang puasa Lebaran selalu memproduksi namanya sarimbit karena memang situasi pemakaiannya akan mendukung gitu. Akhirnya lahirlah produk sarimbit misalnya. Ya, ini bisa jadi perhatian juga ya buat para marketer ya. Oke, itu pembahasan kita ya pada kesempatan hari ini, beberapa hal yang berhubungan dengan perilaku pembelian ya. Ada karakteristik situasi pembelian dan seterusnya. Banyak sekali yang bisa kita diskusikan. Kita lanjutkan dengan diskusi. Ada hal lain, kasus-kasus lain yang menarik sebetulnya untuk bisa kita diskusikan bersama sehubungan dengan proses pengambilan keputusan dari konsumen ya, karena konsumen ini membeli tidak tiba-tiba, tidak ujuk-ujuk gitu ya, bukannya tanpa proses sama sekali. Ya, sebetulnya semuanya melalui tahapan-tahapan yang kalau kita analisa itu konsumen melakukan analisis ya terhadap apa yang harus dibelinya. Tentu sebagai makhluk emosional, makhluk sosial ya ada hal yang berpengaruh yang tadi sudah sempat Bapak singgung. Ini berpengaruh semuanya terhadap lingkungan konsumen. Jadi pengetahuan terhadap konsumen, preferensi konsumen, ya terhadap perilaku konsumen ini sangat bermanfaat ya, terutama bagi para pemasar, bagi para pebisnis, bagi para produsen dalam rangka memenuhi kebutuhan dari konsumen tersebut ya. Jangan sampai terjadi miss gitu ya antara apa yang ada di dalam persepsi produsen itu ternyata tidak match dengan apa yang dibutuhkan oleh konsumen. Karena kalau konsumen tidak mau mengkonsumsi produk yang dijual oleh produsen, ya tentu saja ini kan berpengaruh banyak kan nanti terhadap operasional bisnis dari produsen gitu ya. Oke, itu sementara ya tentang lingkungan konsumen. Akan kita lanjutkan dengan diskusi ya, dan nanti akan kita teruskan dengan tema-tema berikutnya yang lebih menarik ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan diskusi, silakan.